No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Oktanadea dengan NPM F1B022015. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pelarut organik. Apa sih pelarut organik? Pelarut organik adalah pelarut yang mengandung atom karbon di dalam molekulnya. Tujuan dari praktikum kimia organik dengan judul pelarut organik yaitu untuk membedakan pelarut yang bersifat polar maupun yang bersifat non-polar. Kemudian adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, penangas air, batang pengaduk, dan juga timbangan teknis. Kemudian bahan yang kami gunakan yaitu ada benzen, N-heksana, etanol, aquades, sampel A, B, dan C, yaitu ada sampel asam salisilat, panadol dan juga glukosa. Kemudian ada kloroform, sikloheksana, metanol, dan sampel DE. Sampel DE di sana ada etanol dan juga metanol. Pelarut organik dapat berupa cair, gas, maupun padat. Pelarut organik memiliki banyak kegunaan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang industri maupun di dalam bidang penelitian. Klasifikasi pelarut organik dapat dikelompokkan berdasarkan sifat kepolarannya, yaitu yang bersifat polar maupun non-polar. Sifat polar organik adalah pelarut yang memiliki momen dipol, yaitu perbedaan muatan positif dan negatif. Pelarut organik polar dapat melarutkan zat terlarut polar. Contohnya yaitu air, aseton, etanol, metanol, dan banyak lain sebagainya. Yang kedua yaitu pelarut organik non-polar. Apa sih pelarut organik non-polar? Pelarut organik non-polar adalah pelarut yang tidak memiliki momen dipol. Pelarut organik non-polar dapat melarutkan zat terlarut non-polar. Contoh pelarut organik non-polar adalah benzen, sikloheksana, N-heksana, dan banyak lain sebagainya. Kemudian ada sifat-sifat pelarut organik. Pelarut organik memiliki beberapa sifat yang penting, yaitu kelarutan adalah kemampuan suatu zat terlarut untuk melarutkan di dalam pelarut. Kelarutan zat terlarut dapat dalam pelarut ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut dan zat terlarutnya. Kemudian yang kedua ada titik didih. Titik didih adalah suhu di mana suatu zat cair mendidih dan berubah menjadi gas. Titik didih pelarut organik dipengaruhi oleh suhu, massa molekul relatif, yang polaritas, dan gaya antar molekul. Titik leleh adalah suhu. Yang ketiga adalah titik leleh. Titik leleh adalah suhu di mana suatu zat padat meleleh dan berubah menjadi cair. Titik leleh pelarut organik dipengaruhi oleh massa molekul relatif, polaritas, dan gaya antar molekul. Kemudian ada juga kadar penguapan. Apa sih kadar penguapan? Kadar penguapan adalah kecepatan suatu zat cair menguap. Kadar penguapan pelarut organik dipengaruhi oleh polaritas, massa molekul relatif, dan juga tekanan. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.